Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 dengan judul Mengosongkan Diri Seperti Yesus. Firman Tuhan diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah, kesempatan yang berharga untuk kami boleh berjumpa dengan firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan hari yang baru yang kami percayai. Kesempatan yang baru di hari yang baru adalah kesempatan untuk kami berbenah diri, untuk kami boleh hidup lebih berkenan lagi kepadamu. Kesempatan untuk belajar kehendak-Mu dan kesempatan untuk melakukan banyak hal lagi bagi-Mu. Mari pimpin kami dengan firman-Mu hari ini yang kami percayai. Roh Kudus yang akan memberi pengertian, hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Bapa atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Pembacaan Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya berbunyi, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita mendalami makna bacaan firman hari ini dan merenungkannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap sesama
dan tubuh Kristus? Teladan Yesus seperti apa yang harus kita hidupi sebagai orang percaya? Apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah agar kita menghidupi teladan Yesus? Sobat WB yang terkasih, bagaimana seandainya dalam sebuah keluarga, masyarakat, gereja, rekan kerja, atau rekan pelayanan tidak ada saling menghargai. Sebaliknya, semua mencari kepentingan sendiri. Tidak ada kasih, saling merendahkan, dan merasa paling benar. Dapat dipastikan banyak anggotanya terluka, sakit hati, kepahitan, kecewa, konflik yang berkepanjangan, dan mungkin terjadi tindakan saling menyakiti. Dan sangat mungkin terjadi seseorang akan meninggalkan komunitas tersebut, sekalipun itu adalah komunitas orang percaya. Sobat WB, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita untuk bersikap rendah hati. Kerendahan hati dinyatakan Tuhan Yesus melalui kerelaannya untuk mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Yesus meninggalkan surga dan datang ke dunia yang fana ini untuk melayani sebagai hamba, bahkan rela mati disalibkan agar kita yang percaya beroleh hidup kekal. Sobat WB, belajar dari teladan Tuhan Yesus. Marilah kita belajar untuk mengosongkan diri dari keangkuhan dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kitab Filipi pasal 2 ayat yang ketiga bagian B dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Apakah ada sesuatu hal mengenai sesama yang Tuhan ingatkan hari ini? Jika ada, buatlah komitmen hari ini. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami meneladani Yesus di dalam mengosongkan diri dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Bapa jika kami sering lupa untuk seperti Yesus mengosongkan diri, tidak mencari kepentingan pribadi, dan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali ingin menjadi nomor satu, ingin diperlakukan khusus, ingin diistimewakan, bahkan ingin menjadi yang terpenting di antara yang lain. Tetapi hari ini kami bersyukur firman-Mu datang buat kami, sehingga hari ini kami akan meresponi firman-Mu dengan membuat satu komitmen bahwa sejak hari ini kami mau berlatih untuk meneladani
Yesus Kristus, Tuhan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat bertumbuh serupa dengan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengosongkan diri sama seperti teladan Yesus.